Selamat sore Bu Niken. Oh Pak Brata, selamat sore. Ada apa Pak? Oh iya, silakan duduk Pak. Terima kasih Bu Niken. Gimana ini? Ada apa Pak? Ini Bu Niken, saya mau menilai Ibu dalam kucing. Oh gitu. Kita tahu ada beberapa keterampilan kompetensi dalam kucing. Pertama itu kan mendengar aktif, Iya. bertanya berbobot dan sebagainya. Nah dari yang ketiga kompetensi ini, kira-kira Ibu Niken mau saya lihat nanti di mananya, di kompetensi mana? Kalau saya sih Pak, rasanya saya paling rendah itu di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh, Gitu. pertanyaan berbobot. Iya, betul. Oke. Berarti kalau dalam pertanyaan berbobot ini, kalau nilai 1 sampai 10, Ibu nilai berapa? Kalau saya ini masih rendah Pak, jadi mungkin saya ini 4 mungkin Pak. 4 ya. Oke. Masih rendah saya ini soalnya. Jadi harapan nanti setelah kita lakukan penilaian ini, harapan Ibu dapat nilai berapa nanti? Kalau saya sih harapannya tentu sempurna ya Pak ya. Cuman kan tidak mungkin saya sempurna gitu. Tapi mungkin 8 lah Pak. 8 ya. Saya bisa berharap nilai saya bertambah dari 4 menjadi 8 gitu. Gitu Pak. Jadi kira-kira nanti Bu dalam untuk memperoleh angka 8 ini apa yang Ibu lakukan nanti? Mungkin saya akan itu tadi Pak, berusaha fokus untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau menggali informasi, kemudian saya bisa menyambungkan dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain kepada coach Pak. Itu sih yang akan rencana yang akan saya lakukan Pak. Oke, berarti nanti untuk mendapat angka 8 tadi Ibu akan membuat pertanyaan berbobot ya? Iya, iya. Jadi apa harapan Ibu ketika kita sudah melakukan observasi ini? Harapan saya tentu saja kemampuan saya dalam sebagai coach meningkat Pak. Jadi mungkin yang tadinya saya itu bernilai rendah tadi, kompetensi saya lebih tinggi gitu. Itu harapan saya Pak. Kemudian saya juga bersama-sama coach menemukan menggali solusi dari solusi coach. ya, iya betul. Oh, jadi Pak, untuk ini Bu sudah ada nggak disiapkan kuncinya? Sudah Pak, saya tadi sudah menghubungi Pak Sutrisno karena kayaknya Pak Sutrisno ini akhir ini memang kayaknya ada masalah gitu Oh Pak. iya. Saya panggil sebentar. Boleh, langsung. Iya. Nanti saya langsung mengamati ya Bina. Iya. Pak Sutrisno. Baik, Bu Niken, kamu ya Bu Niken. Jadi ya segininya. Jadi Pak, silakan duduk. Iya. Ya, apa kabar Pak? Ya, Wah, Bu Rata. Bagaimana Bu Rata? Sehat Bu Trisno. Alhamdulillah sehat Bu Rata. Ini Pak Trisno. Ini Niken akan nanti mau melakukan praktek kucing. Ya. Saya nanti Pak Trisno akan melakukan kerahasiaannya untuk supervisi saja, tidak untuk disebarluaskan. Baik Pak, terima kasih. Bu Niken langsung Pak ya melakukan penilaiannya Pak supervisinya. Silakan Bu Niken. Terima kasih Pak Brata. Apa kabar Pak Sutrisno? Terbaik Bu Niken, alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Niken? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Ayamnya itu masih hidup ayamnya itu. Kebetulan saya sudah alih bisnis Pak. Sekarang sudah jual beli adalah Pak barang-barang ini, barang-barang terbaru. Bapak masih tinggal di tempat yang lama ya? Masih di situ Bu. Udah habis kontrakan sebenarnya. Udah awal diambil dulu dari kontrakan yang lebih dekat dengan sekolah. Iya benar biar nggak terlambat Pak ya. Benar. Gini Pak, saya lihat itu kemarin sempat lihat Bapak itu kayak
sering marah-marah, kayak enggak apa yang ada sih teman beberapa dulu itu bilang kalau kok kayaknya gampang gimana, gampang emosi, gampang tersinggung, terus kayak diam sekarang. Yang tadinya bapak kan suka nih ngobrol gitu. Nah kira-kira Pak, apa sih Pak yang itu membuat apa namanya resah? Iya Bu, memang akhir-akhir ini saya itu merasa sering-sering marah-marah itu karena melihat suasana di kelas ini. Dan saya harapkan itu di kelas itu kan anak-anak itu aktif, tapi kenyataannya aktifnya bukan aktif yang bertanya, bukan yang mengerjakan tugas kelompok, bukan, tapi justru aktif yang lain. Jadi saya sedih dengan itu. Terus namanya sering marah-marah itu ya karena itu tadi aktifnya bukan aktif yang pembelajaran, tapi malah yang aneh-aneh. Iya. Terus kira-kira Pak, apa tujuan Bapak? Apa maksudnya dari pertemuan kita ini? Kira-kira Bapak mempunyai tujuan apa? Ya, dari pertemuan ini Bu ya, itu yang saya dari tujuan itu harapannya saya nanti bisa cari solusinya untuk meningkatkan kemampuan saya agar bisa menguasai kelas tadi, membuat anak-anak itu lebih aktif, tapi aktif yang betul-betul sesuai dengan pembelajaran, bukan aktif yang nyeleneh itu harapannya. Gitu ya Pak ya. Kemudian sebelum Bapak ini, kira-kira Bapak itu berada di level mana Pak dalam hal intinya Bapak itu sekarang berada di posisi level berapa kalau saya boleh tahu? Ya, kalau usaha untuk mengaktifkan siswa ini Bu ya, saya itu kira-kira sekarang ada di level 5-6 kira-kira. Kemampuan saya itu bisa mengaktifkan siswa ini, makanya ingin ditingkatkan itu kemampuannya. Terus kira-kira ukuran keberhasilan dari yang Bapak inginkan dari pertemuan kita ini apa Pak? Ukuran keberhasilan? Ya, ukuran keberhasilannya itu adalah nanti kita bisa menemukan solusi caranya yang lain supaya saya itu bisa meningkat. Itu caranya seperti apa Bu? Ada solusinya yang betul-betul nanti bisa naik performa saya itu untuk berkaitan dengan mengaktifkan siswa itu. Kira-kira Pak ya, karena Bapak merasa siswa sudah aktif tadi, kemudian apa kemungkinan langkah apa yang mau Bapak ambil? Langkah saya yang akan saya ambil untuk mengaktifkan siswa ini Bu ya, nanti tentu pembelajarannya itu akan saya buat hadirkan permasalahan yang betul-betul yang terbuka. Jadi nanti siswa itu bisa pengen tahunya itu lebih banyak dan menjadi menghadirkan permasalahan di kelas yang lebih banyak sehingga anak itu mau aktif menyimaknya itu dan bisa menemukan permasalahan itu, sehingga mereka akan berusaha mencari informasi. Dalam mencari informasi kan mau nggak mau mereka nanti akan aktif. Bukan bagi yang hari ini kan masih yang banyak yang numpang nama aja di kelompoknya itu. Iya. Terus kira-kira Pak, Bapak berpikir tidak ada hambatan dari tujuan yang akan Bapak raih? Kira-kira ada tidak Pak? Ya, hambatan ketika tadi mau menaikkan aktivitas itu ada tuh tentu, karena hambatannya itu kan nanti ada anak-anak yang harusnya saya bisa ajak untuk mengaktifkan itu kadang-kadang kan anak yang pintar. Atau anak pintar itu hambatannya kan mereka ini Bu, kalau sudah merasa pintar ya pintar untuk dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Padahal dia yang saya harapkan nanti untuk mengajak teman-temannya agar lebih aktif gitu. Kira-kira solusinya apa Pak? Solusi dari hambatan itu tentu nanti yang anak-anak yang pintar ini Bu ya, nanti akan saya kasih tahu dalam penjelasan. Nah, kalau kamu mau berbagi, kamu mau membantu teman-temanmu itu justru kamu kan lebih pintar, bukan berkurang kepandaiannya. Selama ini kan mereka merasa kepandaiannya berkurang kalau berbagi. Nah, nanti kan saya dekati anak-anak yang pintar ini sehingga nanti dia betul-betul bisa membantu teman-temannya yang tidak aktif. Tadi itu untuk mengambil hambatan tadi. Iya, kira-kira Pak, rencana aksi Bapak untuk menghadirkan atau menciptakan anak yang lebih lebih aktif tadi gimana Pak rencana aksinya Pak? Rencana aksinya itu waktunya Bu ya, nanti kira-kira 2 minggu lagi.
Kan minggu depan itu baru ulangan, dari saya menyiapkan materi-materi itu nanti 2 minggu lagi itu pas ada setelah selesai ulangan dan saya udah siap materinya itu, nah nanti 2 minggu lagi itu rencana saya lakukan. Pak ya. Nah kemudian kalau Bapak sudah merencanakan aksi seperti itu, kira-kira ukuran keberhasilan Bapak apa? Keberhasilannya adalah kalau tadi itu hampir nanti satu kelas itu betul-betul bisa aktif. Ukuran keberhasilannya itu ya paling hanya tinggal 1 atau 2 saja. Kalau sekarang masih lumayan banyak, setengah separuh ya. Harapannya tinggal 1 atau 2 orang saja yang tidak aktif. Itu ukuran keberhasilannya, jadi nanti semuanya siswa aktif. Nah, misal Pak ya, dalam rencana aksi Bapak itu ada gangguan. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan itu? Nah, kalau nanti ada gangguan itu kan hampir sama seperti yang tadi itu ya, gangguannya kan nanti biasanya kan ada memang anak-anak yang sudah nggak bisa di lagi itu nanti ya akan didekati sama teman-temannya yang tadi yang aktif tadi. Kalau dengan saya kan canggung biasanya karena biasanya saya marah-marahin. Tapi kalau dari hati-hati dari sesama seumuran mereka kan nanti akan lebih mudah, lebih mengenal ajakan-ajakannya itu. Iya. Kemudian nah untuk menjaga komitmen Bapak ini, kira-kira siapa Pak orang-orang yang akan membantu agar komitmen Bapak ini bisa terlaksana, bisa terjaga, itu siapa Pak? Siapa saja kira-kira? Nah, komitmen yang bisa menjaga ini saya nanti akan melibatkan orang tua. Jadi orang tua bagi anak siswa ini nanti yang untuk yang tidak aktif itu orang tuanya kan saya undang. Nanti biar ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian nah kira-kira tindak lanjut dari segala komitmen rencana aksi tadi apa Pak? Tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat itu tadi? Ya, tindak lanjutnya kalau nanti ini berhasil Bu ya, nah saya akan berbagi aksi nyatanya. Akan saya berikan kepada teman-teman. Tidak hanya saya saja yang mengalami saya berbeda lain. Jadi nanti akan saya tunjukkan ini loh, ternyata kalau kita mau berusaha mencari solusinya ternyata bisa, apalagi mengajak orang tua. Nanti ada kesempatan itu paling akan saya taruh di YouTube dulu kalau enggak. Kalau kan nanti ada suatu saat ada foto-fotonya saya taruh di Instagram biar teman-teman nanti bisa melihatnya di Instagram yang sekolah itu. Akhirnya meniru gitu Pak ya, apa yang Bapak lakukan. Baik, saya rasa pertanyaan saya cukup Pak. Kemudian mudah-mudahan Bapak segera bisa menjalankan rencana aksinya, kemudian komitmen Bapak segera terlaksana, kemudian Bapak bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih Pak ya, sudah hadir, sudah bersedia saya sudah saya bersedia saya beri pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan semua kegiatan kita ada manfaatnya Pak ya. Terima kasih Bu, bikin aku udah jadi saya lega sekarang Bu. Iya. Dan bisa menyelesaikan saya dengan komitmen ini saya akan melakukan yang tadi yang kita sama-sama cari solusinya tadi. Iya. Terima kasih banyak Bu. Masih ada koreksi ya Bu. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Saya permisi ya Bu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf Bapak nggak memberi air minum nggak ada. Iya. Menurut Ibu, bagaimana penampilan Ibu sendiri ketika dalam mengaplikasikan kompetensi tadi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau menurut saya sih performa saya, penampilan saya sudah mulai lebih baik Pak ya. Baik ya. Yang mungkin tadinya saya merasa tidak mampu menggali, sekarang saya sudah bisa menggali solusi dari coaching Pak. Itu sih yang saya rasakan. Jadi performa saya meningkat Pak. Lebih baik lagi dibanding kemarin-kemarin. Tadi kan di awal kita Ibu tadi kompetensinya tinggal 5 tadi ya? 4 tadi ya? 4 saya bilang. Kalau Ibu sekarang nilai berapa Bu? Kalau saya performa tadi? Sebelumnya saya bilang kan saya nggak mampu Pak. Sekarang saya sudah lebih pede Pak. Jadi mungkin 8 mungkin Pak ya. 8 ya, berarti 5 tadi 3 poin Bu ya?
Iya, tadi 4, sekarang 8, 4 poin 4 Pak. poin, Tambah, luar biasa. iya. Terus apa yang membuat ibu demikian? Karena tadi saya ketika saya melakukan coaching Pak, saya sudah merasa saya bisa gitu loh menemukan atau menggali solusi-solusi dari coaching dari Pak Sutrisno tadi gitu. Akhirnya Pak Sutrisno menemukan solusi, kemudian berusaha berusaha menjalankan rencana aksinya. Itu sih Pak kalau menurut saya. Iya. Saya mengamati boleh ya tadi ya? Iya Pak, silakan. Yang saya amati tadi yang seperti Ibu sampaikan tadi di pertama, yang 3 kompetensi tadi ya, satu yang pertama tadi kehadiran penuh, terus identifikasi aktif Pak ya, kehadiran penuh, kemudian aktif mendengar, ya, terus mendengar pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Tapi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah baik Bu. Bagaimana Bu mendengarkan baiknya ini? Saya senang Pak karena saya mengalami peningkatan, kemudian saya juga senang akhirnya bisa membantu teman melakukan coaching, akhirnya teman bisa mendapatkan solusi yang dari dirinya sendiri. Itu sih Pak yang saya rasakan. Oh, senang ya? Iya, saya merasa senang Pak. Namun Bu, ada beberapa yang saya perhatikan dalam tadi melakukan kepada kuci tadi, ada hal-hal yang perlu perhatikan, yang harus mau diperbaiki. Boleh Bu ya, ada apa Bu ya? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, yang saya amati tadi Bu, dalam Ibu menyampaikan pertanyaannya tadi, bahasanya belum dapat dimengerti oleh kucinya, jadi sehingga kuncinya belum cepat, belum merespon apa yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan nanti Ibu membuat pertanyaan yang sederhana, kuncinya bisa menjawab. Itu Bu dari yang pertanyaan pokok dari Ibu. Gimana Bu? Ya, terima kasih Pak sudah memberikan masukan ya. Saya rasa juga memang itu yang saya rasakan Pak, karena mungkin itu tadi ya Pak ya, keterbatasan kemampuan, mungkin saya juga masih tahap belajar. Seperti itu sih Pak kalau yang saya rasakan, mungkin kenapa pertanyaan saya tidak langsung dimengerti gitu. Itu sih Pak. Ya, tapi sudah bagus tadi Bu, cuman ya bahasanya saja bisa disederhanakan. Terus dari promo tadi apa kira-kira yang mau kita tingkatkan ke depannya? Kalau yang ada yang mana gitu? Iya, kalau yang mau saya tingkatkan sih ya area itu tadi Pak, lebih lagi menciptakan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga teman tadi bisa langsung mengerti apa yang saya tanyakan gitu Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya mau tingkatkan, jadi biar teman itu tidak bingung atau si coach itu tidak bingung tentang pertanyaan yang saya sampaikan itu Pak. Oh, terus bagaimana berarti menerapkannya itu? Menerapkannya mungkin dengan sering berlatih Pak, mungkin melakukan coaching secara sederhana bersama teman-teman atau mungkin bersama siswa, itu sih Pak. Oh iya, berarti berlatih Bu ya? Iya, terus berlatih Pak. Nah, terakhir Bu, apa yang dapat kita ambil dari kegiatan sama seperti ini Bu? Yang bisa saya ambil sih Pak, ternyata kolaborasi itu sangat perlu, kemudian kehadiran penuh itu penting ketika kita berbicara dengan kawan, kemudian menciptakan pertanyaan berbobot itu sangat penting agar kawan bisa menggali solusi dari masalahnya itu Pak. Jadi memang peran guru ini luar biasa ya, menemukan potensi serta berbuat baik, berbuat nilai positif ya di sekolah. Jadi mudah-mudahan Bu yang diterapkan nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu Bu dari saya, mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam melakukan
kucing juga, merawat praktek kucing. Mungkin itu Bu dari guru kita ini. Kalau Ibu mau ada kegiatan boleh Bu? Iya. Saya juga mau kegiatan Bu. Baik, terima kasih Pak ya sudah memberikan masukan yang luar biasa kepada saya. Saya izin dulu Pak ya. Silakan Bu, silakan. Nah, banyak pekerjaan Pak. Terima kasih Pak. Hati ya Bu. Iya Pak.